perkenalkan nama saya Trisy Wijaya dengan jam 2023 Saya dari kelompok A8 di praktikum sistem kontrol dan aslep saya itu Bang Jaya Laksmana. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan data-data pengamatan saya yang ada di modul 4. Yang modul 4 itu judulnya itu metode analisis sistem Orde 2 dengan menggunakan MATLAB. Dan untuk penjelasan itu dari modulnya itu ada untuk membangun unjuk kerja open loop response di dalam closed loop system, sehingga untuk kerja sistem secara keseluruhan memenuhi kriteria perancangan seterusnya dari platform function yang didapat dari pemodelan di atas. Controller dirancang agar supaya untuk unjuk kerja sistem sesuai dengan kriteria perancangan. Metode controller dapat dipilih dari salah satu metode yaitu PID. Jadi untuk PID itu ada set point, set point itu control LF, control LED, terus controller, sinyal, aktuator, plan, output, dan di bawahnya itu sudah ditaruh feedback. Dan untuk penerapannya itu ada jadi macam-macam PID itu ada plan, ada yang krisis yang dikontrol, misalnya tegangan, kecepatan motor, posisi dan lain-lain, 5 input berupa sinyal kontrol. Untuk set point nilai yang diinginkan misal sekian derajat, sekian meter per second, atau sekian meter. Untuk error selisih antara set point dengan nilai set ini. Untuk controller pengendalian berfungsi mengolah sinyal error menjadi sinyal kontrol. Ada aktuator penggerak, plan, feedback, umpan balik dari saat ini, output atau respon yang umumnya merupakan hasil pembacaan sensor. Yang terakhir ada summing point, kemudian untuk mengkalkulasi nilai error dengan nilai set point. Untuk penerapannya itu ada plan sebenarnya AC dari set pointnya yang sudah diinginkan misalnya 22 derajat untuk 28 derajat. Untuk error selisih antara suhu yang diinginkan set point dan suhu ruangan ini. Controller memproses sinyal error untuk menentukan seberapa besar daya pendinginan yang harus dikerahkan. Aktuator feedback summing point. Nah, untuk data pengamatan itu ada untuk data pengamatan yang 3.1 itu di tabel setpointnya 160 derajat analisisnya berdasarkan hasil simulasi yang ditampilkan pada kedua gyroscope. Terlihat bahwa sinyal keluaran pada kedua sistem tidak menunjukkan adanya perubahan nilai terhadap waktu tanda dengan garis horizontal konstan sepanjang durasi simulasi 0 sampai 10 detik pada skop pertama. Nilai sinyal harus berada di sekitar 160 derajat, sementara pada skop kedua sinyal berada tepat pada 0. Di sini menunjukkan bahwa sistem yang dimodelkan berada dalam keadaan steady state tanpa respon dinamis yang dapat terjadi akibat masukan yang bernilai konstan. Tidak ada gangguan pada model atau sistem atau memiliki karakteristik stabil penuh hingga tidak menghasilkan perubahan transien. Untuk yang itu untuk nilai P-nya yang tadi yang 0, sekarang nih untuk nilai P yang 15 untuk set point-nya tetap 160 derajat. Untuk penjelasannya, hasil simulasi pada kedua grafik menunjukkan bahwa sistem yang diuji memiliki respons dinamis pas sistem RD2 yang stabil, namun dengan karakteristik yang berbeda untuk masing-masing model. Grafik kiri memperlihatkan respon decaying atau gelombang cepat dari nilai awal sekitar 2400 menuju nilai steady state sekitar 800, yang menandakan adanya komponen eksponensial negatif dengan redaman yang cukup besar sehingga respon langsung jatuh dan kemudian perlahan mendatar. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem memiliki pol dominan yang bagian reroute negatif besar menyebabkan penurunan yang cepat tanpa osilasi. Sementara itu grafik kanan menunjukkan respons naik dari 0 menuju nilai steady state sekitar 105 dengan kurva yang halus tanpa overshoot dan tanpa overshoot yang signifikan, menandakan bahwa sistem bersifat overdamp atau critical damp. Untuk 160 derajat tapi nilai P-nya itu 20. Respon sistem pada grafik kiri menunjukkan penurunan cepat dari nilai awal sekitar 3200 menuju nilai steady state sekitar 900, menandakan bahwa sistem yang memiliki redaman yang cukup kuat sehingga responnya turun secara eksponensial sebelum akhirnya stabil. Sementara itu grafik kanan memperlihatkan respon naik dari 0 hingga mencapai nilai maksimum sekitar 110 sebelum sedikit turun stabil pada kisaran 110, yang menunjukkan adanya sedikit overshoot, namun sistem tetap kembali ke kondisi steady state tanpa osilasi berkelanjutan. Untuk yang di controller PI itu di tabel 3.2 set pointnya itu 160, nilai P15, nilai I nya 4.
Untuk analisisnya, respon pada grafik kiri menunjukkan penurunan tajam dari nilai awal sekitar 2500 hingga mencapai titik minimal sekitar 200, kemudian naik kembali sedikit dan akhirnya stabil di sekitar nilai 400, menandakan adanya respon orde 2 dengan karakteristik underdamped ringan namun tetap stabil. Sementara itu grafik kanan menampilkan kenaikan cepat menuju puncak 170, diikuti undershoot dan naik perlahan menuju steady state pada sekitaran 160. Pola ini menunjukkan adanya overshoot dan pengaruh redaman yang menyebabkan respon bergerak bolak-balik sebelum stabil. Kedua grafik menunjukkan bahwa sistem memiliki dinamika transient yang cukup jelas namun tetap berakhir pada kondisi steady. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada set pointnya 160 derajat, P nya 15, I nya 8. Grafik pada gyroscope menunjukkan respon dinamis sistem terhadap suatu input sehingga kondisi mencapai steady state. Pada gambar kiri, respon awal memiliki nilai sangat tinggi dan mengalami turunan cepat atau undershoot besar sebelum perlahan naik dan stabil di sekitar nilai 400-an, menandakan sistem dengan redaman tinggi namun sempat mengalami osilasi kecil. Untuk kontrol PID itu di tabel 3.3 yang set pointnya dipakai 160 derajat, P nya 15, I nya 8, D nya 3. Untuk analisisnya, pada gyroscope menunjukkan respon transient dan steady state dari dua variabel sistem yang berbeda. Pada grafik kiri, respon awal sangat besar dan langsung turun drastis lalu mengalami sedikit osilasi sebelum akhirnya stabil di sekitar nilai 400-an, menandakan sistem memiliki redaman yang cukup tinggi meskipun terjadi undershoot signifikan. Sebaliknya, grafik kanan menunjukkan respon yang lebih terkontrol dengan kenaikan cepat menuju nilai referensi sekitar 160, mengalami overshoot kecil di atas 180, kemudian turun kembali dan stabil mendekati nilai referensi tersebut. Tugas selanjutnya itu nilai set pointnya 160 derajat, nilai P 15, nilai I nya 8, nilai D nya 6. Pada gyroscope menunjukkan respon sistem yang memiliki karakter transient cukup kuat sebelum mencapai kondisi stabil. Pada grafik kiri, sinyal naik cepat menuju nilai referensi sekitar 160, mengalami overshoot kecil di atas 170, lalu turun dan menstabilkan diri di sekitar 150 sampai 155, menunjukkan kontrol yang relatif baik dengan redaman yang memadai. Sementara itu grafik kanan memperlihatkan respon awal yang sangat besar dan segera turun drastis disertai undershoot hingga nilai negatif sebelum perlahan naik kembali dan stabil di sekitar nilai 400. Tingkat selanjutnya itu set pointnya 160 derajat, P nya 17, I nya 10, D nya 8. Grafik kiri menunjukkan respon sistem yang sangat fluktuatif pada awalnya dengan turunan drastis hingga melewati titik 0 belum akhirnya kembali dan stabil di sekitar nilai 450, menandakan redaman yang lambat dan dinamika awal yang tidak stabil. Sebaliknya, grafik kanan menampilkan respon yang jauh lebih halus dan terjalin dengan kenaikan cepat menuju nilai referensi 360, sedikit overshoot lalu merapat menuju steady state tanpa osilasi berlebihan. Untuk yang selanjutnya itu set pointnya 160 derajat, nilai P 18, nilai I 11, nilai D 9. Respon pada grafik kiri menunjukkan dinamika awal sangat besar dengan penurunan tajam dari nilai sekitar 4000 hingga melewati titik 0 dan masuk ke nilai negatif sebelum akhirnya naik kembali dan stabil di kisaran 500. Hal ini menandakan sistem memiliki kondisi awal yang ekstrem dan redaman yang relatif rendah pada awal waktu hingga muncul overshoot dan undershoot yang signifikan. Sementara itu grafik kanan memperlihatkan respon yang lebih terkontrol dengan kenaikan cepat menuju nilai sekitar 160. Untuk selanjutnya itu ada 160 derajat, P nya 20, I nya 12, D nya 7. Grafik kiri menunjukkan respon sistem yang diawali dengan nilai sangat besar kemudian menurun tajam sehingga melewati titik 0 dan mencapai nilai negatif sebelum perlahan naik kembali dan stabil sekitar 500 yang menandakan adanya dinamika awal yang tidak stabil serta redaman yang rendah pada fase transient. Tadi untuk penjelasan analisa data pengamatan dari saya itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.